Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan, Jennifer, pimpin doanya. Before you study, let's pray together. Begin. Greeting the teacher. Good afternoon, Mr. Rafael. Oke, good afternoon. Apa kabar hari ini kalian? Baik. Sudah siap menjalani pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi kepada kalian. Yang Bapak sebutkan namanya silakan bilang hadir ya. Abdurrahman, Hadir. Asyafa, Hadir. Afila, Hadir. Putri, Hadir. Coki, Hadir. Angel, Hadir. Fahri, Hadir. Lana, Hadir. Jennifer, Hadir. Margaret, Hadir. Rafael, Hadir. Nabila. Hadir. Kemana Nabila? Hadir. Sakit. Nurrohman, Randy, Hadir, Pak. Samudra. Hadir. Kemana Samudra? Hadir. Tessa. Hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir di sini 2 orang ya, Nabila dan Samudra. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Dinyanyikan dengan lantang ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sudah. Selesai. Oke, selanjutnya seperti pembiasaan yang biasa kita lakukan, silakan perwakilan maju ke depan kelas untuk membacakan Pancasila. Yang lainnya mengikuti. Fahri, silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin
bersemangat lagi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lakukan tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Oke, tepuk lagi. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Bapak mau tahu dulu nih, ada nggak yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kira-kira siapa saja tokoh yang terlibat dalam pembentukan Pancasila? Coba, Margaret. Ir Soekarno, betul? Betul. Ada 3 tokohnya. Yang pertama Ir Soekarno. Bapak mau tanya lagi yang kedua. Coba Tessa sebutkan. Siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, betul? Betul. Dan yang terakhir, coba Asyafa bisa nggak menyebutkan? Siapa? Dr. Supomo. Dr. Supomo, betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Itulah sedikit sejarah dari orang-orang yang berperan dalam pembentukan Pancasila. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang makna-makna dari setiap sila Pancasila. Kalian sudah hafal semua Pancasila tadi kan? Ada berapa sila Pancasila? 5. Oke. Bapak akan tampilkan slide-nya dulu. Sudah terlihat? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya siswa dapat mengidentifikasi urutan sila-sila Pancasila beserta lambangnya. Yang kedua, dapat menganalisis makna yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan permainan. Siapa yang mau main? Saya. Nah, kita akan bermain berkaitan dengan sila Pancasila. Silakan baris pertama. Maju ke depan. Bapak akan jelaskan nanti cara permainannya. Ya, maju ke depan. Berbaris di sini. Oke. Hati-hati, ada kabar. Ya. Cara bermainnya adalah ini. Kalian menyebutkan sila-sila Pancasilanya, satu orang hanya boleh satu kata. Oke, permainannya kata beruntun. Jadi, orang pertama akan menyebutkan, lalu diteruskan dengan teman yang ada di sebelahnya. Sudah siap? Siap. Coba kita latihan dulu ya. Margaret, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan kehakiman. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Ya, untuk baris pertama. Berarti baris pertama sudah kompak ya? Ya. Sudah lancar semua, bagus. Sekarang barisan kedua, coba Bapak mau lihat. Ya, baris kedua. Harus hati-hati, jangan terlalu terburu-buru. Oke? Ya, siap. Dilipat. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan duduk, hati-hati. Tadi peraturannya apa? Satu orang. Satu kata. Tadi Randy menyebutkan berapa kata? 2 kata. Silakan coba barisan ketiga. Kita harus kompak ya, harus bisa saling mengisi satu sama lain. Siapa yang orang pertama? Abdurrahman, silakan. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay! Terima kasih. Nah, itu jadi salah satu fungsi dari Pancasila. Semakin kita kompak, semakin kita bersatu, saling membantu, saling menghargai, tujuan yang kita punya dalam kehidupan ini akan mudah tercapai.
Makanya pada pagi hari ini Bapak akan coba jelaskan peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan sila Pancasila. Oke? Bapak akan coba setelkan video dulu. Mari disimak baik-baik ya. Makna lambang Pancasila. Indonesia ada negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Oke, dari beberapa lambang-lambang Pancasila ini ternyata memiliki makna tersendiri. Pernah nggak kamu terbayang kenapa sih pada sila keempat itu harusnya kepala banteng, kenapa bukan hewan lain? Di sini nanti akan dijelaskan maknanya, kenapa, warnanya, kenapa harus seperti itu, nanti akan dijelaskan. Oke, perhatikan baik-baik. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Nah, kenapa sila pertama ini lambangnya bintang? Kenapa? Lambangkan apa bintang itu? Cahaya rohani untuk setiap manusia. Makanya berhubungan dengan Tuhan dan dijadikan sila pertama. Latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Nah, ini juga perisainya itu juga ada maknanya. Dia di sini memilih warna hitam. Kenapa sih bukan warna lain? Nah, ternyata warna hitam melambangkan apa? Melambangkan Tuhan sebagai sumber dari sesuatu. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Oke, apa lambang dari sila kedua? Rantai emas. Nah, bentuknya ternyata ada yang lingkaran, ada yang persegi empat. Kenapa sih seperti itu? Ternyata juga ada maknanya. Pasti kita lihat dulu ya. Rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu. Baik. Nah, di sini dilihat ada yang lingkaran dan ada yang persegi. Lingkaran melambangkan apa? Persegi melambangkan? Nah, itu sebabnya rantainya menyambung menjadi satu, berhubungan dengan manusia yang saling membantu. Laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Apa lambang sila ketiga? Pohon beringin. Nah, kenapa sih jadi lambangnya pohon beringin? Kenapa? Karena pohon beringin memiliki akar yang kuat. Ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Apa lambang dari sila keempat? Kepala banteng. Nah, kenapa lambangnya jadi kepala banteng? Ada juga maknanya. Kita lihat dulu. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah. Orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Nah, kenapa dilambangkan dengan kepala banteng? Karena banteng termasuk hewan sosial. Hewan sosial itu hewan yang seperti apa sih? Yang suka berkumpul, sama seperti kita, suka berkumpul, bermusyawarah, mencari kesepakatan bersama. Yang terakhir,
Padi dan Kapas sebagai lambang sila kelima. Apa lambang sila kelima? Padi Padi dan kapas. Nah, ini juga nanti ada maknanya. Kenapa sih harus padi dan kapas? Kita lihat. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sanda yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman Kenapa lambangnya padi dan kapas? Karena pangan dan sandang jadi kebutuhan pokok. Sebagai kebutuhan pokok negara Indonesia untuk rakyatnya dan semua harus berjalan dengan adil. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang sudah tahu lambang-lambang dari sila Pancasila? Sekarang Bapak punya permainan. Siapa yang mau main lagi? Ini adalah media gambar namanya. Sudah ada beberapa lambang-lambang Pancasila. Tugas kalian adalah di sini belum ada teksnya. Kalian harus tentukan itu teksnya sesuai dengan lambangnya. Siap? Siap. Oke, Bapak taruh sini. Yang Bapak sebutkan namanya silakan maju ke depan. Coba. Siapa? Di sini bacanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kira-kira ini sila keberapa? Sila pertama dilambangkan oleh apa? Bintang. Oke, bagus. Selanjutnya, yang kedua, Putri. Ya, sudah betul. Ketuhanan Yang Maha Esa. Beri tepuk tangan untuk siapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa? 2. Kira-kira lambangnya apa ya? Lambangnya rantai emas, betul? Betul. Oke, selanjutnya. Fahri. Persatuan Indonesia. Kira-kira sila keberapa? Lambangnya apa? Pohon beringin, betul? Oke, beri tepuk tangan. Juniper. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira sila keberapa? Lambangnya apa sila keempat? Kepala banteng, betul? Oke, beri tepuk tangan. Nah, yang terakhir, Randy, coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Padi dan kapas, betul? Oke, teman-teman ini. Nah, setiap lambang ini sudah ada teksnya. Sekarang Bapak punya beberapa gambar di sini yang harus kalian tentukan. Kira-kira dia sesuai dengan sila keberapa sih? Ya, siap semuanya? Siap. Contoh, misalkan Bapak contohkan dulu ya. Misalkan di sini ada ini kegiatan membersihkan lingkungan rumah bersama kakak dan adik. Bersama-sama membersihkan lingkungan dengan kakak dan adik. Jadi dia saling membutuhkan satu sama lain, saling membantu di lingkungan rumah. Kira-kira sikap yang sesuai dengan kejadian gambar ini adalah sila keberapa kira-kira? Sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Berarti nanti silakan tancapkan ke sini. Sesuai dengan lambang sila tersebut. Paham semuanya? Oke, selanjutnya mungkin dari sini. Sekarang, Tessa, silakan maju. Di sini ada Andi yang melihat temannya Budi terjatuh karena terpleset di jalan. Lalu Andi membantu Budi.
Kira-kira ini penerapan dari sila keberapa? Sila keberapa itu? Apa bacanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Betul. Nah, selanjutnya Angel. Di sini ada Siska yang sedang beribadah. Siska beragama Islam. Lalu ada Sinta yang ingin mengajaknya bermain, tapi saat melihat Sinta sedang beribadah, Siska mencoba untuk menunggunya dan tidak mengganggu ibadahnya dari Sinta. Kira-kira ini penerapan dari sila keberapa? Silakan. Sila pertama betul? Apa bunyinya, Angel? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya betul, betul. Mengapa ini sesuai dengan penerapan sila pertama? Karena sebagai orang yang memeluk agama masing-masing, kita tidak boleh saling mengganggu dan menghargai setiap ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Bagus. Selanjutnya ada ini. Suatu hari di hari Minggu, di hari libur, Desa Sukamaju mengerjakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Ya, bersama-sama warga membersihkan lingkungan, bersama-sama warga, ya, berkumpul membersihkan lingkungan. Kira-kira sila yang sesuai dengan Pancasila sila keberapa? Coba, Coki, sila keberapa? Bersama-sama membersihkan lingkungan. Kira-kira sila keberapa? Apakah betul sila keempat? Sila keempat ini melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini berhubungan dengan musyawarah. Ada yang bisa membetulkan? Coba, Margaret dulu. Nah, yang betul melakukan pekerjaan bersama-sama kira-kira di sila keberapa ya? Oke, sila ketiga betul? Apa bunyinya Margaret? Persatuan Indonesia. Beri tepuk tangan. Jadi gini ya, Oki. Kalau untuk dia mencari kesepakatan, berarti dia sila mencari kesepakatan sila keempat. Coba ini deh, Coki lagi. Menentukan ketua kelas. Kira-kira sila keberapa? Coki. Mencari kesepakatan ketua kelas. Sila keberapa? Sila keempat apa lambangnya? Ya, silakan. Betul? Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya lagi ada berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar hubungannya dengan Tuhan berarti ini. Coba, Roman. Berdoa sebelum belajar. Sila keberapa kira-kira yang sesuai? Sila pertama betul? Apa bunyinya Roman? Ketuhanan yang Maha Esa. Beri tepuk tangan. Seperti ini contohnya ya. Jadi nanti kita bisa teruskan permainan ini di pembelajaran selanjutnya. Oke, ini rata-rata sudah tahu, berarti sudah bagus. Lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke, sekarang Bapak akan bawakan kalian menuju ke suasana yang sesungguhnya. Walaupun tidak sesungguhnya banget, ini akan bisa melatih kalian untuk berpikir kritis, memecahkan masalah. Silakan bentuk kelasnya menjadi seperti di dalam bus. Silakan. Awas, hati-hati, pelan-pelan.
Hati-hati. Hati-hati. Wait, cari angle dulu. Kelihatan nggak? Oke, sudah selesai? Nah, kalian sudah membentuk kelasnya menjadi seperti di dalam bis. Kalian rasakan jika kalian berada di posisi seperti ini, nanti akan Bapak bantu. Di sini ada beberapa kasus yang harus kalian selesaikan. Silakan jalankan mobilnya dulu supaya Bapak ingin kalian menghayati perannya secara maksimal. Bapak akan putar background di dalam bis. Ya, jalan Pak. Nah, setelah beberapa kilometer berjalan di sini, muncullah seorang penumpang yang tiba-tiba masuk. Silakan masuk. Nah, penumpang ini ternyata adalah seorang ibu hamil. Dia kebingungan sekali karena, silakan boleh ditanyakan sama Bapak. Harus bekerja sama. Nanti Bapak nilai keaktifannya dalam berdiskusi. Saling bantu. Sudah selesai? Nah. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya.
Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita koreksi. Silakan. Nanti dibaca pertanyaannya lalu disebutkan jawabannya apa. Dari kelompok yang ini dulu. Margaret. Nomor 1, silakan baca pertanyaannya. Sila keberapakah yang sesuai untuk menunjukkan peristiwa pada gambar tersebut? Ada gambar apa dulu sih di gambar A itu tadi? Gambar A ini ada gambar apa ini? Sedang berkumpul untuk bermusyawarah. Nah, sila keberapa yang sesuai untuk menunjukkan peristiwa tersebut? Sila keempat. Sila keempat, betul? Betul. Nah, betul. Silakan beri tanda checklist jika yang betul. Nomor 2, Angel, silakan. Mengapa kegiatan pada gambar tersebut penting untuk dilakukan? Mengapa? Mengapa musyawarah itu penting untuk dilakukan? Untuk menentukan kesepakatan bersama. Ya, betul. Tessa, silakan baca nomor 3. Apa akibatnya jika kegiatan pada gambar tidak dilakukan? Apa akibatnya jika musyawarah tidak dilakukan? Apa? Akan terjadi permusuhan, dan konflik. Akan terjadi kerusuhan, permusuhan, dan konflik. Betul? Betul. Nomor 5. Fahri, silakan baca. Di mana sebaiknya kita melakukan kegiatan tersebut? Di mana sebaiknya kita melakukan kegiatan tersebut? Di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah. Di rumah, sekolah, dan masyarakat. Betul? Oke. Nomor 5. Jennifer. Apa yang sebaiknya dilakukan jika ada orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita Apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita memiliki pendapat yang berbeda? untuk menghargai orang lain? Menghargai pendapat orang lain. Betul? Nomor 1, Randy. Baca pertanyaannya dulu. Sila keberapakah yang sesuai untuk menunjukkan peristiwa pada gambar tersebut? Sila keberapa? Oh, kita lihat dulu gambar B ini ada gambar apa sih? Gambar siswa menolong orang menyeberang, kakek menyeberang. Nah, sila berapa yang cocok untuk menunjukkan peristiwa tersebut? Sila kedua. Apa bunyinya? Apa lambangnya? Lantai kan? Oke, Mas. Nomor 2. Berarti Lana, silakan baca pertanyaannya. Mengapa kegiatan pada gambar tersebut penting untuk Nah, dilakukan? kenapa saling menolong itu penting untuk dilakukan? Apa alasan kamu? Untuk mempererat tali persaudaraan. Untuk mempererat tali persaudaraan, betul? Betul. Silakan nomor 3. Putri, baca. Apa akibatnya jika kegiatan pada gambar tidak dilakukan? Apa akibatnya jika tidak ada rasa tolong menolong? Apa Putri? Terjadinya permusuhan. Terjadinya permusuhan, betul? Betul. Nomor 5. Asyaba, silakan. Pada siapa sajakah sebaiknya Nah, nomor 4. melakukan kegiatan tersebut? Kepada siapa saja kita wajibnya menolong orang tersebut? Kepada siapa saja? Semua orang. Semua orang, betul? Terakhir, Joki, nomor 5. Belum. Apa pertanyaannya? Apa yang sebaiknya dilakukan jika ada orang yang tiba-tiba meminta bantuan? Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau ada orang yang tiba-tiba minta bantuan kamu? Membantunya, betul? Nah, betul. Oke, kalau sudah silakan tulis betul salahnya. Kalau sudah Bapak kumpulkan. Sudah? Sudah ditulis namanya kan? Sudah. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, Bapak ingin tes semangat kalian nih. Masih semangat atau enggak?
Bisa tepuk Pancasila? Bisa. Bisa nyanyi pelajar Pancasila? Bisa. Sekarang kita coba ya. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan kepada mulia berkepentingan moral gotong royong sendiri. Oke, terus berarti masih semangat ya. Setelah itu Bapak punya tugas lagi yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ini adalah puzzle. Puzzle yang Bapak sudah sediakan. Silahkan gunting, lalu tempel ke dada Garudanya sesuai dengan lambang Garuda Pancasila. Jangan lupa tebalkan dulu namanya di sini, lalu digunting dan di strapless. Paham semuanya? Jangan lupa beri nama, kelas, dan nomor absen. Silakan bagi tugas. Setelah nanti selesai, kita akan melakukan presentasi. Ya, kerjakan seperti ini. Ya, bagi tugasnya ya. Siapa yang bagian menggunting, siapa yang bagian menulis. Contohnya ada di sini, seperti yang Bapak tunjukkan. Nah, yang udah selesai nanti seperti ini. Ya, kalian menempelkan lambangnya di dada Garudanya. Setelah itu ditebalkan nama lambangnya. Terus di bagian ini nanti diberi contoh sikap penerapannya 1 sampai 5. 1 saja. Ya. Bagi tugas, siapa yang menebalkan, siapa yang menggunting. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan, boleh ditanyakan. Ya rapi penebalannya ya, yang rapi. Mengguntingnya juga yang rapi. Nanti Bapak nilai untuk kerjasamanya.
Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita siapkan untuk presentasi. Ya, yang Bapak panggil namanya, silakan maju ke depan. Kelompok Margaret dan Angel, silakan maju ke depan. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Ya. Lambangnya ada apa aja? Ya. Oke. Oke, betul semua ya? Betul. Selanjutnya penerapannya seperti apa? Sila pertama apa? Sila pertama, beribadah sesuai agama masing-masing. Beribadah sesuai agama masing-masing, betul? Betul. Yang kedua apa? Yang kedua, membantu masyarakat bergotong royong. Membantu masyarakat bergotong royong, betul? Betul. Yang ketiga apa? Melakukan poskamling bersama masyarakat. Melakukan poskamling bersama masyarakat, betul? Betul. Yang keempat, Musyawarah di lingkungan. musyawarah di lingkungan masyarakat, betul? Betul. Oh, yang terakhir, sila kelima apa? Bersikap adil sesama. Bersikap adil terhadap sesama, betul? Betul. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok dari Jennifer, silakan. Ya, silakan Jennifer untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami Jennifer sama Pak Ari akan mempresentasikan tentang sila. Oke, lambangnya dulu. Sila pertama, bintang emas. Bintang emas. Yang Sila kedua, kedua, rantai emas. yang ketiga. Sila ketiga, pohon beringin. Oke, Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. betul semuanya? Oke, mari kita. Sekarang contoh penerapannya dari sila pertama. Sila pertama apa dulu? Sila pertama, menghargai orang yang sedang beribadah. Menghargai orang yang sedang beribadah, betul? Yang kedua, Saling membantu. saling membantu satu sama lain, betul? Yang ketiga, Membersihkan lingkungan masyarakat bersama-sama. membersihkan lingkungan secara bersama-sama, betul? Betul. Yang keempat, Memilih ketua RT, RW, dan ketua kelas. memilih ketua RT, RW, dan ketua kelas, betul? Yang terakhir, sila kelima, Sila kelima, melayani masyarakat dengan adil. melayani masyarakat dengan adil, betul? Mari tepuk tangan. Terima kasih Jennifer dan Fari. Oke, itu dia contoh presentasinya ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kalian ambil dari awal tadi, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Coba Desa, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, Fari, apa? Kesimpulan kita harus menerapkan sikap Pancasila dimanapun kita berada. Nah, harus menerapkan sikap Pancasila dimanapun kita berada. Randy, kesimpulan yang kedua apa yang bisa kamu berikan dari pembelajaran kita dari tadi? Apa saja? Dapat menerapkan sikap Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dapat menerapkan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan lembar evaluasi. Kalau sekarang silakan kerjakan masing-masing ya, secara individu. Nanti ada beberapa soal di sini yang harus kalian identifikasikan, lalu jawab pertanyaannya yang betul ya. Jangan lupa beri nama, kelas, serta nomor absen. Silakan. Ya, silakan. Beri nama dulu, jangan lupa, kelas,
nomor absen di bagian atasnya. Nah, kalau ini silakan kerjakan masing-masing, tidak berkelompok lagi. Silakan lanjutkan. Silakan kerjakan masing-masing. Kalau ada yang bagus, Randy. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan dengan Bapak ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, Pak. Rafael bagaimana? Hafizah sudah? Oke. Kalau sudah selesai semua, silakan tukar dengan teman sebangkunya. Oke. Sekarang gantian. Tadi terakhir Putri ya, nomor 1. Silakan baca pertanyaannya dulu. Siapa? Indonesia terdiri dari berbagai jenis keberagaman suku, agama, dan budaya. Berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, bagaimanakah cara kita menyikapi berbagai keberagaman yang ada tersebut? Apa jawabannya? B. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana, betul? Betul. Berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan keberagaman. Nomor 2, Toki. Adi berasal dari Jakarta, sedangkan Ridwan berasal dari Surabaya. Berdasarkan gambar tersebut, apa sikap yang seharusnya saling ditunjukkan? Apa yang sebaiknya saling ditunjukkan oleh kedua orang yang berbeda suku ini? Menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain, betul? Betul. Berarti apa jawabannya? Nomor 3, Rafael. Berdasarkan gambar tersebut yang bukan termasuk ke dalam manfaat dari kegiatan pada gambar adalah Nah, yang bukan, itu ada gambar apa sih? Menguras tenaga dan pikiran, betul? Itu ada gambar apa nomor 3 itu? Bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, yang bukan manfaatnya adalah menguras tenaga dan pikiran. Justru saat kalian bersama-sama saling membantu, itu akan meringankan pekerjaan kalian. Nah, nomor 4, Rahman, Abdul Rahman, silakan. Bandung sudah dilakukan sebagai membangun jembatan bersama. Namun hasil dari pernyataan tersebut tetap adalah yang sebaiknya dilakukan oleh Bandung Adalah apa? C. Langsung bergabung tanpa diminta. Langsung bergabung tanpa diminta, betul? Betul. Jadi kalau misalkan ada kegiatan kerja bakti, langsung bergabung tanpa diminta, ya. Nomor 5, Rohman. Kami sedang bermain tak umpet bersama kawan-kawan di taman. Lalu di tengah permainan Santi kalah. Dari pernyataan tersebut, sikap apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Santi? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Santi? D. Berlapang dada dan mencoba lagi di kesempatan. Betul atau salah? Betul. Berlapang dada menerima kekalahan dan mencoba lagi di lain kesempatan. Kalau sudah, tulis betulnya. Sudah? Ya, silakan kumpulkan ke Bapak lagi. Oke, sudah selesai.
Ya, aman sudah. Ya. Oke, kegiatan pada pagi hari ini sudah semuanya kita lakukan dan sekarang Bapak ingin menyimpulkan sedikit tentang apa-apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, kita sudah belajar tentang peristiwa yang sesuai dan makna-makna lambang Pancasila. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa contoh-contoh peristiwanya? Contoh-contoh peristiwa yang sesuai dengan sila pertama apa? Siapa? Beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Rafael? Saling menghargai perbedaan. Saling menghargai perbedaan. Betul. Siapa yang tahu lambangnya apa? Apa? Bintang emas. Bintang emas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa, Farid? Membantu orang yang jatuh. Membantu teman yang jatuh. Betul, Rafael. Membantu ibu di rumah. Apa yang jadi lambang dari sila kedua? Rantai emas. Selanjutnya, sila ketiga. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, bersama-sama melakukan kegiatan. Oke, ada lagi yang bisa memberikan contoh? Event kelas, melakukan kerja kelompok, membersihkan lingkungan bersama masyarakat. Apa lambangnya sila ketiga? Pohon beringin. Sila keempat, bunyinya apa, Margaret? Ya, betul. Apa contoh sikapnya dari sila keempat ini? Memilih ketua RT atau RW. Apa? Pemilihan ketua kelas di sekolah. Betul. Apa lambang? Oh, iya. Siap, terima kasih. Siap, Ibu.